Gerebek rumah bandar narkoba, polisi temukan narkoba dalam lemari. Bulog pastikan distribusi beras di pasar tradisional. Cangkang kerang diolah jadi alat praktikum. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, penggerebekan narkoba di kawasan Jalan Mangkubumi, Medan. Personel kepolisian mendobrak pintu rumah bandar dan mendapatkan narkoba dalam lemari. Penggerebekan rumah bandar narkoba ini berawal dari penggerebekan sebelumnya dan laporan warga yang resah dengan praktik penggunaan narkoba di rumah kosong. Dalam penggerebekan awal, polisi menangkap seorang pengguna narkoba di rumah kosong tersebut. Polisi kemudian mengidentifikasi keberadaan rumah bandar narkoba yang tak jauh dari lokasi penggerebekan. Polisi menemukan 1 paket sabu tercecer di depan pintu sebuah rumah tersebut. Personil Satres Narkoba Polrestabes Medan kemudian mendobrak pintu dan menemukan sejumlah narkoba beragam jenis seperti sejumlah paket sabu ukuran besar, 10 butir pil Happy Five dan 606 butir pil ekstasi disimpan di dalam lemari. Polisi juga menemukan uang tunai berjumlah 50 juta rupiah diduga uang hasil penjualan narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut rumah tersebut dihuni sepasang suami istri. Keduanya diminta untuk menyerahkan diri. Keduanya diduga kuat bandar narkoba yang selama ini menjadi pemasok utama di kawasan Mangkubumi. Di satu rumah yang di belakang saya ini, di depan pintu gerbangnya itu ada 1 poket sabu yang tercecer. Dari situ kita curiga bahwa tempat ini kecurigaan adalah pemiliknya merupakan bandar sabu. Sehingga di mana tadi ada pintunya tertutup, kita melakukan pendobrakan dan kita berhasil mendobrak dan masuk ke dalam. Petugas mengimbau kepada warga agar tidak segan-segan melaporkan pelaku narkoba yang meresahkan masyarakat. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang oknum Polantas Polrestabes Medan diamankan Propam Polda Sumut karena diduga melakukan pelanggaran. Polisi berpangkat Bribda tersebut diamankan dari pos lalu lintas yang berada di Jalan Sudirman, Kota Medan. Di pos Subnit Patwal Polrestabes Medan inilah oknum polisi Bribda A diamankan personel Propam Polda Sumut dan dibawa ke Polda Sumut. Kabid Humas Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan bilang Bribda A saat ini masih menjalani pemeriksaan di bidang Propam Polda Sumatera Utara. Namun Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan masih enggan merinci perihal pelanggaran apa yang dilakukan Bribda A hingga harus diamankan dan terancam dijatuhi sanksi tegas. Kabid Humas Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan memastikan jika personel Polantas Polrestabes Medan yang diamankan Propam Polda Sumut bukan terkait operasi tangkap tangan, melainkan karena melakukan pelanggaran saat menjalankan tugas. Memang benar kemarin kurang lebih tanggal hari Rabu ya, tanggal 17 September 2025 sekitar pukul 15.16.00 ya. Di Pos Lantas Jalan Sudirman, Kota Medan, anggota kami dari Propam Polda Sumatera Utara melakukan penindakan disiplin terhadap salah satu anggota Lantas atas nama Brigadir A yang diduga tidak melakukan tugas dengan baik. Sebelumnya beredar informasi perihal 2 oknum polisi terjaring operasi tangkap tangan karena diduga melakukan pungli beredar luas di media sosial. 2 oknum polisi disebut melakukan pungli kepada pengendara dan diamankan ke Polda Sumut. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, 5 orang pria ditangkap personil gabungan setelah melakukan pembakaran 2 unit alat berat di Kabupaten Asahan. Tersangka diamankan dari beberapa lokasi berbeda beserta 3 unit senjata api. Ini merupakan video rekaman dari kamera pemantau atau CCTV saat 5 orang pelaku membakar 2 unit alat berat jenis ekskavator milik warga di Desa Bandar Pulau Pekan, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan. Dalam rekaman terlihat pelaku naik ke ekskavator dan membakar menggunakan bom molotov. Petugas Polda Sumatera Utara bersama Polres Asahan kemudian berhasil meringkus 5 orang pria dari lokasi berbeda. Dari para tersangka juga turut disita 3 unit senjata api yang diduga rakitan. Kini kelima tersangka telah ditahan, sedangkan senjata api dalam pemeriksaan tim laboratorium forensik Polda Sumut. Dari proses penyelidikan dan penyidikan sampai saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atau pelaku itu sebanyak 5 orang. Keseluruhan sudah kita amankan di Reskrim. Untuk barang bukti Pak, ada berapa? Untuk barang bukti yang kita amankan itu selain eskavator yang 2 sebagai barang bukti yang turut dirusak, itu ada diamankan juga 3 pucuk senjata yang diduga rakitan beserta ada bom molotov. Kuat dugaan aksi para pelaku dilatar belakangi adanya persaingan bisnis. Armendo Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Bulog pastikan distribusi beras sampai ke pasar. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, pastikan distribusi beras SPHP tersalur ke pasar tradisional. Di Rut Bulog sidak sejumlah pasar di Medan. Untuk memastikan distribusi beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan, Direktur Utama Badan Urusan Logistik Bulog gelar inspeksi mendadak ke sejumlah pasar di Kota Medan. Direktur Utama Perum Bulog Maijen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mendatangi pasar tradisional Petisah Medan. Sembari menyapa warga dan pedagang di pasar bawah Petisah, Rizal juga menanyakan penjualan beras SPHP Bulog. Selain itu, inspeksi mendadak juga dilakukan ke warung sembako untuk memeriksa stok penjualan beras SPHP, minyak goreng kita, serta gula putih merek manis kita yang diproduksi Perum Bulog. Menurut Direktur Utama Perum Bulog Maijen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, ada 7 saluran distribusi beras mulai dari pasar tradisional, TNI Polri, hingga koperasi, sehingga harus dipastikan beras tersebut berada di pasaran. Jadi saluran pertama itu menggunakan pengecer-pengecer pasar tradisional, yang kedua bisa dengan koperasi Desa Merah Putih, yang ketiga adalah dengan institusi pemerintah lainnya, yaitu TNI Polri, Pemda, dan lain sebagainya boleh, koperasi-koperasinya boleh, terus kemudian bisa juga menggunakan RPK binaan BUMN ataupun binaannya Bulog sendiri, terus ada juga kerjasama dengan teman-teman BUMN pangan, dan yang berikutnya adalah retail-retail modern. Ini kita berikan semuanya supaya apa? Supaya untuk meyakinkan bahwa beras itu sampai ke seluruh penjuru tanah air. Demikian. Hingga saat ini Bulog telah menyalurkan 400.000 ton beras SPHP, hampir 30% dari target nasional sebesar 1,3 juta ton. Penyaluran ini pun diperkirakan rampung hingga Desember 2025 mendatang. Emir Syapurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, harga cabai merah di Kota Medan masih tinggi, sempat menembus Rp100.000 per kilogram. Selain cabai merah, harga ayam potong juga mengalami peningkatan hingga Rp38.000 per kilogram. Harga cabai merah terus mengalami peningkatan di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan. Seperti di Pasar Peringgan, harga cabai merah sempat menembus Rp100.000 per kilogram. Saat ini harga cabai merah dijual seharga Rp85.000 per kilogramnya.
dari harga normal berkisar di Rp40 hingga Rp60.000 per kilogram. Selain cabai merah, harga ayam potong juga tinggi. Selama sepekan terakhir, harga ayam potong dijual Rp38.000 per kilogramnya. Tingginya harga cabai diduga disebabkan musim kemarau pada lokasi sentra penghasil cabai seperti Kabupaten Karo, Simalungun, Dairi, dan Humbang Hasundutan. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Utara Lambok Turnip menyatakan secara data produksi cabai surplus sepanjang tahun. Kemungkinan peningkatan harga disebabkan adanya distributor luar daerah yang menampung produksi petani di Sumatera Utara. Lambok Turnip memastikan pihaknya tidak menjual hasil produk ke luar kota. Dalam upaya menstabilkan harga cabai, pihaknya akan memperluas sentra pengeringan cabai serta gudang penyimpanan. Cabai kering ini yang nantinya akan disalurkan ke pasar saat cabai langka. Lokasi pengeringan saat ini masih di Lubuk Cuik, Kabupaten Batubara, yang rencananya akan diperluas ke daerah lain. Salah satu yang tadi, kita harus punya buffer stock, yang kita harus punya history, kita punya atau cas yang bisa sebagai menampung produk hasil panen petani. Jadi kita harga seperti ini bisa untuk operasi pasar. Kebutuhan konsumsi yang tinggi dengan harga fluktuasi tinggi cabai sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Pengolahan cabai kering diharapkan dapat menjadi solusi saat cabai melimpah dan stoknya menipis. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang ibu rumah tangga di kota Medan membeli sebuah mobil menggunakan uang koin. Seluruh uang koin merupakan hasil tabungan selama 3 tahun. Inilah suasana sejumlah karyawan showroom mobil di Jalan Pasar 5, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, menghitung uang koin yang dibawa Sri Susanti, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Uang koin pecahan Rp1.000 dikumpulkan Sri Susanti dalam sebuah jerigen yang cukup besar. Ia mengaku uang koin yang dikumpulkannya merupakan kembalian jika dirinya berbelanja ke pasar. Awalnya, Sri Susanti berniat mengumpulkan uang koin agar tidak tercecer. Setelah melihat uang koin miliknya bertambah banyak, ia semakin semangat dan mulai berniat membeli mobil untuk keluarganya. Berkat ketekunannya, Sri Susanti akhirnya mampu membeli mobil untuk keluarganya senilai Rp80 juta. Ya, tadi karena tukar ke tukang bakso, tukang es, itu apa? Untuk membeli mobil, gitu. Mulutnya soalnya letu aja, lama-lama dijabah Allah kan, berhasil akhirnya untuk beli mobil uang logam tadi. Butuh waktu berapa tahun, Bu? 3 tahun. Untuk uang logamnya itu uang logam seribuan semua atau gimana? Ya, seribuan semua. Pihak showroom mobil sendiri melibatkan 12 orang untuk menghitung seluruh uang koin yang dibawa dari Sri Susanti. Tim Liputan Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Cangkang kerang diolah jadi alat praktikum. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sekelompok mahasiswa di Medan olah limbah kulit kerang menjadi alat praktikum mahasiswa. Ide awal bermula saat alat praktikum gigi yang mereka gunakan tidak kuat. Limbah cangkang kerang dan plastik wadah makanan bisa diolah menjadi alat praktikum mahasiswa kedokteran gigi. Model gigi alternatif berbahan dasar limbah cangkang kerang darah Anadera granosa dan plastik polipropilen dari wadah makanan dapat menjadi alat praktikum yang kuat dan ramah lingkungan. Dengan teknik tertentu, bahan tersebut dapat diolah menjadi gigi buatan sebagai alat praktikum. Mahasiswa Fakultas Kedokteran USU ini mengaku ide mengolah limbah cangkang kerang tersebut berawal dari rapuhnya alat praktikum yang ada sebelumnya. Cangkang kerang dipilih karena memiliki bahan yang kuat dan ramah lingkungan, serta dapat digunakan untuk praktik di laboratorium. Hasilnya juga sudah diteliti dan diuji.
cangkangnya itu belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan atau produk-produk yang lebih menghasilkan, maka itu menjadi limbah. Maka itulah kami memproduksinya dengan campuran kerang dan juga plastik untuk mengolah limbah itu. Baik. Memakan waktu berapa lama ya untuk membuat satu model gigi misalnya? Untuk satu model gigi kami estimasi untuk pengerjaannya sekitar 30 menit. Jadi dalam satu hari kami rata-rata bisa memproduksinya sekitar 20 set model gigi. Kreativitas mahasiswa ini juga mendapat arahan dari program skema kewirausahaan, sehingga mereka mampu memberikan karya dan kreativitas kepada universitas dan dapat memasarkan produk yang mereka beri nama Poliselden. Emir Syapurba, Bahri Nasri, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kamper telah menjadi komoditi primadona perdagangan sejak zaman dulu. Berbagai sumber sejarah mengatakan kesohoran kota Barus Tapanuli Tengah di mata pedagang asing tidak lepas dari peran kristal kayu kapur. Namun kini keberadaan pohon kapur terlupakan dan terancam punah. Berikut liputannya. Di Nusantara, kayu kapur tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Di Sumatera, kayu kapur tersebar di sepanjang pesisir pantai barat Pulau Sumatera bagian Mandailing Natal, Aceh Singkil, Tapanuli Tengah, dan Riau. Pohon kayu kapur atau yang sering disebut dengan kamper merupakan pohon tersohor semasa perdagangan abad kedua Masehi dengan kristal kapurnya yang populer dikenal dengan kapur barus. Meski tidak terkenal seperti barus di Tapanuli Tengah, Kabupaten Pakpak Barat merupakan penghasil kamper yang legendaris. Kecamatan Pangindar di Pakpak Barat menjadi kawasan penting keberadaan pohon kapur. Hutan lindung yang luasnya mencapai setengah wilayah Kecamatan Pangindar merupakan tempat hamparan pohon kapur tumbuh secara alami. Di ketinggian 400 meter dari permukaan laut, kita dapat melihat pohon-pohon kapur tumbuh mendominasi. Dengan tinggi pohon yang mencapai 40 meter dan melihat diameter batang, diperkirakan pohon kapur ini berusia ratusan tahun. Keberadaan pohon kapur ini menjadi bukti kuat daerah ini dulunya menjadi pemasok kristal kapur ke dunia melalui pelabuhan di Barus. Kamper dari Barus menjadi salah satu kristal kapur terbaik yang menjadi komoditi primadona incaran pedagang dari Eropa hingga Timur Tengah. Namun keberadaan pohon kapur saat ini tidak seharum aromanya yang pernah mendunia. Pohon kapur sudah masuk dalam daftar merah IUCN, yang artinya pohon ini terancam punah di alam liar. Untuk mendapatkan kristal kapurnya, pohon kapur harus ditebang, sebab kristal aromaterapinya berada di rongga tengah batang. Jenis kayu yang kuat juga turut menjadikan pohon ini sasaran penebangan. Tidak hanya itu, proses pembuahan pohon ini juga tergolong lama, sebab belum tentu menghasilkan buah setiap tahunnya. Namun kekhawatiran utama yang semakin mengancam populasi pohon kapur adalah konversi lahan menjadi perkebunan. Selain menghasilkan kristal kapur, pohon kapur juga menghasilkan minyak atau umbil yang harganya juga sangat tinggi. Harga 1 kg kristal kapur dapat mencapai 7 juta rupiah. Bukan tanpa alasan, kristal kapur ataupun minyak kapur menjadi komoditi primadona dengan harga yang sangat tinggi. Senyawa borneol yang terkandung pada kapur sejak dulu sudah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Kandungan borneol ini merupakan bahan pembuatan obat-obatan medis seperti untuk mencairkan darah beku. Aromaterapinya digunakan untuk parfum. Sumber sejarah juga menyatakan dulunya kristal kapur ini merupakan campuran bahan pengawet mayat Fir'aun. Sebagai kekayaan hayati yang selama ini tersembunyi, hutan ini merupakan laboratorium raksasa baik bagi sejarawan ataupun bagi peneliti dalam pengembangan manfaat kapur dan pembiakannya.
pertanian dan tidak ada kapur. Kami yakin produk-produk yang didagangkan di Barus itu adalah produk-produk yang didatangkan dari daerah hinterlandnya. Hinterland Barus adalah dataran tinggi di belakangnya, dan Pak Barat ini merupakan hinterland dari Barus. Oleh karena itu kami mencoba mencari kemari dan kami bertanya-tanya kepada warga, di mana ada pohon kapur? Oh banyak, kata mereka. Di daerah mana? Ya mereka hanya bilang di sini, dan itu punya kehutanan, dinas kehutanan, dan tidak ada manfaat langsungnya saat ini bagi warga. Maka ketika saya sampai kemari saya terkejut, apa yang saya cari sejak 2016, yang kami cari, sejarawan mencari lokasi di mana kapur-kapur itu dihasilkan, ternyata ditemukan di sini. Bersama dengan para peneliti dan dosen, pemerintah Kabupaten Pak Barat berencana menjadikan hutan pohon kapur ini menjadi geopark internasional sebagai upaya penyelamatan. Kedepannya untuk hutan ini kami mau mencoba dari datanya dulu supaya untuk dikembangkan untuk ke UNESCO tentunya untuk pengembangan ini, karena ini kan kapur Pak Barat ini termasuk salah satu kekayaan hayati di Pak Barat, dan saya juga memperkenalkan ini untuk di Nusantara khususnya di Indonesia supaya orang datang ke Pak Barat. Kristal kapur merupakan rempah Nusantara yang terlupakan setelah tergantikan dengan kapur barus sintetis. Rempah yang pernah menjadikan Barus sebagai pelabuhan penting merupakan pembentuk identitas bangsa. Upaya pelestarian tidak sebatas budidaya. Upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan pohon kapur harus menjadi fokus utama. Roganda Malau, Kompas TV, Pak Barat, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.